bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Di sini saya akan menjelaskan identitas dan sinopsis dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Novel ini ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal Hamka. Diterbitkan pertama kali oleh Pujangga Baru pada tahun 1938. Novel ini sudah diterbitkan berkali-kali hingga kami menemukan versi cetakan pertama yang diterbitkan oleh Gema Insani pada tahun 2017. Novel ini memiliki ketebalan buku sekitar 260 halaman. Berawal dari tanah Makassar, Zainuddin berlayar menuju ke kampung halaman ayahnya di Padang Panjang. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Hayati. Mereka pun saling jatuh cinta, namun adat istiadat meruntuhkan kuatnya cinta mereka. Zainuddin seorang melarat yang tak bersuku karena ibunya berasal dari suku Bugis dan ayahnya berasal dari suku Minang. Statusnya dalam masyarakat Minangkabau yang bergaris keturunan ibu tidak diakui, sedangkan Hayati seorang perempuan Minang dengan keturunan bangsawan. Akhirnya lamaran Zainuddin pun ditolak oleh keluarga Hayati. Hayati dipaksa menikah dengan seorang pemuda kaya dan terpandang oleh keluarga Hayati dibandingkan Zainuddin. Seorang pemuda itu adalah Aziz. Zainuddin pun merasa kecewa dan memutuskan untuk merantau ke Jawa demi bangkit dari keterpurukan cintanya. Zainuddin bekerja keras dan membuka lembaran baru, yang pada akhirnya ia menjadi seorang penulis terkenal dan masyhur yang diterima oleh masyarakat. Tetapi peristiwa tak terduga terjadi kembali pada Zainuddin. Dalam sebuah pertunjukan opera, Zainuddin dipertemukan lagi dengan Hayati yang didampingi oleh suaminya. Kehidupan Hayati dan suaminya tidak bahagia karena tidak didasari oleh cinta dan juga sifat Aziz yang suka mabuk-mabukan dan suka main perempuan. Akhirnya Aziz bangkrut dan jatuh miskin. Hayati diserahkan kepada Zainuddin. Aziz mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Zainuddin tidak bisa menerima Hayati dengan sepenuh hati karena sudah pernah dikhianati cintanya. Hayati dipulangkan ke kampung halamannya dengan menaiki kapal Van der Wijk. Dalam perjalanannya menuju Minangkabau, tenggelamlah kapal yang dinaiki Hayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh dan penokohan. Yang pertama tokohnya yaitu Zainuddin, di mana ia memiliki sifat yang cerdas dan juga berjiwa seni. Dapat dilihat dari cara pola berpikirnya dalam menemukan sebuah artikel, terdapat pada halaman 37, seperti kutipan berikut. Selanjutnya sensitif terhadap diskriminasi sosial, di mana ia sangat menentang diskriminasi pada masa tersebut. Hal ini terdapat pada halaman novel yaitu halaman 56. Selanjutnya cinta yang ia miliki yaitu sangat tulus kepada Hayati, meskipun Hayati menikah dengan orang lain, namun cintanya tetap tulus. Dapat dilihat pada halaman novel yaitu halaman 36. Selanjutnya Zainuddin memiliki sifat yang teguh dan juga sabar dalam menghadapi penderitaannya. Dapat dilihat dari penderitaan yang ia hadapi sepanjang cerita pada novel, yaitu pada halaman 234. Kedua, tokoh Hayati merupakan tokoh yang patuh pada adat, seorang perempuan yang lebih memilih adat dibandingkan cintanya dan memendam cinta tersebut. Dapat dilihat dari novel halaman 55. Selanjutnya, ia merupakan perempuan yang sangat mencintai secara mendalam. Ia mencintai Zainuddin meskipun ia harus mengikuti dan taat pada adat tersebut. Terdapat pada halaman kutipan halaman 36. Selanjutnya, Hayati memiliki sifat setia hingga akhir, di mana Hayati sangat setia mencintai Zainuddin meskipun secara diam-diam dan juga tanpa sepengetahuan orang yang lain. Terdapat pada halaman novel yaitu halaman 217. Tokoh ketiga yaitu tokoh antagonis yang merupakan Aziz, di mana Aziz memiliki sifat yang sombong dan kasar. Aziz sangat sombong dan kasar pada Hayati, terdapat pada halaman 60. Selanjutnya, dari sifat sombong tersebut, dia tidak mencintai Hayati dengan tulus, di mana Aziz lebih sering menyakiti Hayati dan dapat dilihat pada novel yaitu halaman 134. Selanjutnya yaitu Mak Base yang merupakan ibu Hayati. Ia sangat menjunjung tinggi adat Minangkabau pada masa itu
dapat dilihat pada kutipan halaman 84. Yang kelima yaitu Muluk, merupakan seorang sahabat dari Zainuddin yang sangat setia dan dalam menemani Zainuddin dari masa penderitaannya. Pada halaman 63 dapat dilihat kepribadian Muluk tersebut. Yang nomor 6 yaitu Khadijah, di mana Khadijah merupakan teman setia dari Hayati yang selalu menjadi tempat curhat Hayati dan selalu mendukung Hayati pada masa sulitnya. Terdapat dilihat pada halaman 92. Selanjutnya yaitu Haji Ja'far. Ia seorang moderatis yang dibandingkan tokoh-tokoh adat yang lainnya, namun tetap tunduk pada adat Minangkabau pada masa itu. Halaman 55 dapat dilihat watak dari tokoh ini. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, masyarakat Padang Panjang. Di sini masyarakat Padang Panjang adanya diskriminatif yang dimana pada masa sosial tersebut. Hal ini dapat dilihat pada halaman 47. Selanjutnya yaitu Haji Abdul, merupakan seorang penegak adat di mana ia memiliki sikap keras kepala dan tidak menerima Zainuddin. Di sini dapat dilihat pada halaman 55. Selanjutnya itu Mak Aminah, merupakan seseorang yang merawat Zainuddin yang memiliki sifat penyayang dan sangat menyayangi Zainuddin dari masa ke masa. Terdapat pada halaman 19 tokoh Aminah tersebut. Pengurus redaksi majalah, di mana pengurus redaksi majalah ini mendukung Zainuddin dalam mengembangkan karir dan juga membuat sebuah majalah dan artikel pada saat itu yang sangat terkenal. Terdapat pada halaman 119. Selanjutnya yaitu tokoh dari Datuk Mentari Labih, di mana tokoh ini bersifat sewenang-wenang pada cerita tersebut. Ia bertindak tidak sesuai pada aturan seharusnya. Dia bersifat juga sangat keras. Hal ini juga terdapat pada halaman novel yaitu halaman 5. Selanjutnya yaitu Mamak Hayati. Mamak Hayati ini lebih mementingkan kehormatan keluarga daripada pandangan dan juga pandang masyarakat dibandingkan keponakannya sendiri. Hal ini dapat dilihat juga pada halaman novel yaitu 64. Yang selanjutnya yaitu Daeng Habibah, di mana Daeng Habibah merupakan ibu Zainuddin yang memiliki sifat keibuan. Daeng Habibah di sini tidak dijelaskan secara detail, namun dijelaskan hanya beberapa saja. Hal ini dijelaskan pada halaman ke-13. Selanjutnya yaitu Mande Jamilah, di mana Mande Jamilah merupakan kerabat jauh Zainuddin yang tinggal di Makassar. Di sini Mande Jamilah juga tidak diperhatikan sangat jauh pada cerita tersebut, namun hanya beberapa yaitu pada halaman 26. Selanjutnya yaitu Pendekar Sultan. Pendekar Sultan yaitu seseorang yang rumahnya ditempati oleh Zainuddin ketika Zainuddin tinggal di Makassar, di mana di sini Pendekar Sultan digambarkan sebagai tokoh yang sangat lemah lembut dan juga dengan penuh kasih sayang dan lunak hatinya. Selanjutnya tokoh Pendekar Sultan ini juga terdapat pada novel tidak secara detail, namun ada pada halaman ke-8 pada novel tersebut. Selanjutnya yaitu Mak Tengah, di mana Mak Tengah yaitu seorang yang menemani Hayati untuk pergi ke Padang Panjang. Mak Tengah ini tidak juga terlalu dituliskan secara detail, namun hanya ketika Hayati ditemani ke Padang Panjang saja. Di sini Mak Tengah 5 juga terdapat pada halaman 84. Di sini saya akan menjelaskan latar yang terdapat pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Baik, adapun yang pertama yaitu latar tempat. Nah, latar tempat yang terdapat pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yang pertama yaitu Makassar. Nah, Makassar ini merupakan tempat kelahirannya Zainuddin dan di sanalah ia dibesarkan. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang terdapat pada halaman 2 dan 3. Yang kedua yaitu Batipus 10 Koto Padang Panjang, yang merupakan tempat di mana awal mula kisah Zainuddin dimulai. Dan di sanalah Zainuddin akan pergi dari Makassar. Dan tempat tersebut merupakan tempat kelahiran sang ayahnya. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang terdapat pada halaman 4. Latar tempat selanjutnya yaitu Kampung Jera Pusat, yang merupakan tempat pusara ayah bunda Zainuddin. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang terdapat pada halaman 19. Selanjutnya yaitu Surau. Nah, Surau ini merupakan tempat Zainuddin menginap sementara di Batipu, dan di sanalah ia menerima surat dari Hayati. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang terdapat pada halaman 30. Latar tempat selanjutnya yaitu sawah. Nah, sawah ini merupakan tempat Zainuddin bertemu dengan Hayati. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan
yang terdapat pada halaman 35. Latar tempat selanjutnya yaitu rumah Bako Zainuddin. Nah, ini merupakan tempat di mana Zainuddin menumpang. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang terdapat pada halaman 48. Latar tempat selanjutnya yaitu rumah Hayati yang merupakan tempat tinggal Hayati bersama orang tuanya di Batiku, yang mana hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang terdapat pada halaman 67. Latar tempat yang selanjutnya yaitu Kampung Silaing yang merupakan tempat tinggal yang dipilih oleh Zainuddin setelah meninggalkan kota Batipuh. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang terdapat pada halaman 72. Selanjutnya yaitu Tribun Pacuan Kuda. Nah, ini merupakan tempat di mana Hayati diajak oleh sahabatnya yaitu Khadijah untuk melihat pacuan kuda, dan di sana ia bertemu dengan Zainuddin. Hal ini dapat dibuktikan melalui kutipan yang terdapat pada halaman 88. Latar tempat selanjutnya yaitu rumah Nan Gedang. Nah, ini merupakan tempat di mana musyawarah pernikahan antara Hayati dan Aziz. Nah, hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang terdapat pada halaman 120. Latar tempat selanjutnya yaitu Teluk Bayur, lebih tepatnya yaitu di kapal Swet van der Belle yang merupakan kapal yang akan dinaiki oleh Zainuddin bersama sahabatnya Muluk untuk meninggalkan Pulau Sumatera dan menuju ke Pulau Jawa. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang terdapat pada halaman 173. Latar tempat selanjutnya yaitu Jakarta. Nah, Jakarta ini merupakan tempat yang dituju oleh Zainuddin menuju ke tempat yang dituju oleh Zainuddin menggunakan kapal Swet van der Belle tadi, dan sekaligus menjadi tempat Zainuddin melanjutkan karyanya yang telah terbengkalai, terutama hikayatnya. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang terdapat pada halaman 176. Latar tempat selanjutnya yaitu Surabaya. Nah, ini merupakan tempat di mana Zainuddin memilih untuk mengembangkan publikasi dan memperluas pengaruhnya melalui karya sastra. Hal ini dapat dibuktikan melalui kutipan yang terdapat pada halaman 176. Latar tempat selanjutnya yaitu rumah Zainuddin. Rumah Zainuddin di sini yaitu tempat tinggal Zainuddin di Surabaya. Hal ini dapat dibuktikan pada salah satu kutipan yang terdapat pada halaman 193. Selanjutnya yaitu rumah makan di Surabaya. Ini merupakan tempat di mana Zainuddin bermenung memikirkan Hayati yang sudah seminggu berada di rumahnya. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang terdapat pada halaman 210. Latar tempat selanjutnya yaitu Banyuwangi. Banyuwangi ini merupakan tempat di mana Zainuddin hendak mencari pekerjaan yang disampaikannya melalui surat kepada Hayati. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang terdapat pada halaman 219. Latar tempat selanjutnya yaitu kamar tulis Zainuddin yang merupakan tempat di mana Zainuddin menulis karya-karyanya, dan di sanalah terdapat lukisan gambar Hayati. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang terdapat pada halaman 224. Latar tempat selanjutnya yaitu kapal Van der Wijk. Nah, kapal ini merupakan kapal yang dinaiki oleh Hayati untuk kembali ke Batipuh, sesuai dengan keputusan yang telah diambil oleh Zainuddin. Hal ini dapat dibuktikan melalui kutipan yang terdapat pada halaman 229. Latar tempat selanjutnya yaitu hotel di Malang. Nah, ini adalah tempat di mana Zainuddin sementara di Malang karena ada urusan. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang terdapat pada halaman 235. Latar tempat selanjutnya yaitu laut di sebelah utara Tanjung Pakis. Nah, ini merupakan tempat di mana tenggelamnya kapal Van der Wijk. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang terdapat pada halaman 242. Latar tempat selanjutnya yaitu Rumah Sakit Lamongan. Nah, ini merupakan tempat di mana para korban tenggelamnya kapal Van der Wijk dirawat. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang terdapat pada halaman 245. Dan latar tempat terakhir yaitu Pusara Hayati, lebih tepatnya itu di Surabaya, dan sekaligus menjadi tempat pemakaman Zainuddin. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang terdapat pada halaman 254. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar suasana yang terdapat dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Pertama, yaitu ada suasana tegang dan penuh konflik yang terlihat ketika terjadi pertengkaran di antara Mama dengan kebenakan pada halaman 5.
Yang kedua, suasana gembira, yaitu ketika Zainuddin telah sampai di negeri yang selama ini menjadi kenang-kenangannya pada halaman 23. Yang ketiga, suasana romantis yang terdapat pada halaman 35 pada saat Zainuddin teringat isi surat yang dikirimkan oleh Hayati. Yang keempat, suasana sedih yang terdapat pada halaman 42 ketika Hayati membaca surat dari Zainuddin. Yang kelima, suasana takut dan cemas yang terlihat pada halaman 44 sampai 45, yaitu saat Zainuddin teringat akan surat yang dikirimkannya pada Hayati. Yang keenam, suasana ramai yang terlihat di halaman 88 pada saat Hayati datang menonton pacuan kuda. Yang ketujuh yaitu suasana sedih dan sepi yang tergambar pada halaman 194 saat Hayati mulai merasakan kesepian dan Aziz suaminya mulai bosan dengannya. Yang kedelapan, suasana emosional yang menggetarkan hati sekaligus mengejutkan. Suasana ini terdapat pada halaman 217 yaitu ketika Hayati melihat fotonya dipajang di kamar tulis Zainuddin dengan tulisan permataku yang hilang di bagian bawahnya. Yang kesembilan yaitu suasana penuh penyesalan yang terdapat pada halaman 235, yaitu ketika Zainuddin mulai merasa menyesal telah melepas Hayati pergi kembali ke kampung halamannya. Yang ke-10, suasana gelisah dan khawatir yang terdapat pada halaman 235 ketika Zainuddin bercerita ke Muluk bahwa ia gelisah dan khawatir semenjak terbangun dari tidurnya dan mendengar suara Hayati. Yang terakhir yaitu suasana sedih dan perasaan kehilangan yang tergambar pada halaman 248 yaitu ketika Zainuddin menuntun Hayati untuk membaca 2 kalimat syahadat menjelang penghabisan hidup Hayati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar waktu yang terdapat pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang pertama yaitu latar senja, di mana kota Makassar tampak hidup di waktu senja, menggambarkan suasana ramai dan aktivitas masyarakat yang terdapat pada halaman kedua. Yang kedua yaitu latar 30 tahun yang lalu, di mana merujuk pada masa lalu menceritakan asal-usul keluarga Zainuddin yang terdapat pada halaman 4. Selanjutnya yaitu latar Kamis malam Jumat, di mana ini adalah waktu spesifik ayah Zainuddin meninggal, menandai awal Zainuddin menjadi yatim piatu yang terdapat pada halaman 15. Yang selanjutnya yaitu pukul 9 pagi, di mana Zainuddin berziarah ke makam orang tua sebelum berpergian, menunjukkan rasa hormatnya terhadap kedua orang tuanya yang terdapat pada halaman 19. Selanjutnya pukul 5 sore, ini adalah waktu keberangkatan kapal yang membawa Zainuddin ke Surabaya, menandai babak baru hidupnya, yang terdapat pada halaman 19 juga. Selanjutnya yaitu latar 6 bulan. Ini adalah lama Zainuddin tinggal di Batipuh, memperlihatkan proses adaptasi di lingkungan baru yang terdapat pada halaman 23. Selanjutnya yaitu latar hari Jumat. Ini merupakan hari penting saat Zainuddin membalas surat Hayati, momen komunikasi penting. Ini terdapat pada halaman 76. Selanjutnya yaitu latar petang Kamis malam Jumat. Ini merupakan hari pernikahan Hayati dan Aziz, puncak konflik batin Zainuddin yang terdapat pada halaman 156. Selanjutnya yaitu latar 2 bulan setelah Zainuddin sakit. Ini merupakan masa pemulihan Zainuddin setelah patah hati yang terdapat pada halaman 164. Selanjutnya yaitu latar 2 tahun, di mana ini merupakan lama pernikahan Hayati dan Aziz sebelum mulai retak, yang terdapat pada halaman 194. Selanjutnya yaitu latar sehabis waktu maghrib. Ini merupakan momen Zainuddin merenung dan merasa sendiri, yaitu yang terdapat pada halaman 210. Selanjutnya yaitu latar sehari sebelum Hayati pergi, atau hari Senin. Ini merupakan hari terakhir Hayati di Surabaya sebelum naik kapal Van der Wijk yang terdapat pada halaman 228. Selanjutnya yaitu latar pagi hari tanggal 19 Oktober 1936 yang merupakan hari keberangkatan kapal Van der Wijk yang merupakan awal tragedi yang terdapat pada halaman 229. Selanjutnya yaitu latar pukul 3 sore, di mana ini merupakan persiapan keberangkatan Hayati yang terdapat pada halaman 230. Selanjutnya yaitu latar Selasa pada tanggal 20 Oktober 1936, di mana itu merupakan hari Zainuddin mengetahui kapal tenggelam dan hari kematian Hayati yang terdapat pada halaman 250. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan alur pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Pada novel ini, alur yang digunakan
yaitu alur maju atau linear. Yang pertama yaitu orientasi. Cerita dimulai dengan pengenalan tokoh utama, yaitu Zainuddin, yang berlayar dari tanah kelahirannya di Makassar menuju kampung halaman ayahnya di Batipuh, Padang Panjang. Pada bagian ini, latar sosial dan budaya Minangkabau diperkenalkan, termasuk adat istiadat yang sangat kental dan menjadi latar belakang konflik utama. Hal ini dibuktikan pada kutipan halaman 17. Yang kedua yaitu konflik. Konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik internal dan eksternal. Yang pertama, konflik internal. Hayati mengalami konflik batin karena perasaannya terhadap Zainuddin yang tidak sederajat secara sosial dan budaya. Ia takut mencintai Zainuddin akan menjadi dosa karena adat yang mengangkat masyarakatnya. Hal ini didukung oleh kutipan pada halaman 56. Yang kedua yaitu konflik eksternal. Hayati mendapat penolakan dari keluarga dan masyarakat karena hubungannya dengan Zainuddin yang dianggap tidak pantas. Hal ini didukung oleh kutipan pada halaman 62. Konflik ini diperparah dengan adanya lamaran Hayati kepada Aziz, seorang pria Minang yang kaya raya dan berasal dari keluarga yang berada, yang diterima oleh keluarganya. Hal ini juga didukung oleh kutipan pada halaman 124. Tiga yaitu klimaks. Klimaks cerita terjadi saat hubungan Zainuddin dan Hayati benar-benar terhalang oleh adat dan tekanan sosial. Hayati menikah dengan Aziz, didukung oleh kutipan pada halaman 158. Sementara Zainuddin yang patah hati memutuskan pergi jauh. Hal ini didukung oleh kutipan pada halaman 173. Aziz yang meninggal membuat Zainuddin memulangkan Hayati ke kampung halamannya, didukung oleh kutipan pada halaman 229. Ia pulang dengan kapal Van der Wijk mengalami kecelakaan, didukung oleh kutipan pada halaman 233. Dan Hayati meninggal dunia. Hal ini juga didukung oleh kutipan pada halaman 249. Peristiwa tenggelamnya kapal Van der Wijk menjadi simbol puncak tragedi yang menimpa Zainuddin, sekaligus menandai puncak konflik yang tidak terselesaikan dengan harmonis. Yang keempat yaitu penyelesaian atau resolusi. Penyelesaian alur novel tenggelamnya kapal Van der Wijk adalah ketika Zainuddin menyesal akan kejadian itu, tapi tiada guna lagi. Akhirnya ia sakit dan meninggal. Hal ini didukung oleh kutipan pada halaman 252. Lalu mereka dimakamkan berdampingan, menutupi kisah cinta mereka yang tragis karena perbedaan adat dan status sosial. Didukung oleh kutipan pada halaman 254. Saya akan menjelaskan mengenai sudut pandang yang terdapat pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Hamka lebih dominan menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang ini memungkinkan menulis untuk mengetahui seluruh perjalanan hidup tokoh, perasaan yang mereka alami, serta segala kejadian yang menimpa mereka tanpa turut serta dalam cerita. Hal ini dapat terlihat pada halaman ketiga di mana penulis menggunakan kata ia yang merupakan sudut pandang orang ketiga tunggal untuk menggambarkan isi pikiran Zainuddin saat mengenang ayahnya. Selain menggunakan kata ia, Hamka juga kerap menyebutkan nama langsung tokoh dalam ceritanya, yang juga termasuk dalam sudut pandang orang ketiga tunggal. Sebagai contoh, pada halaman 89, penulis menggunakan nama Zainuddin secara langsung untuk menggambarkan reaksi fisik yang dialaminya saat melihat Hayati di pacuan kuda. Penggunaan sudut pandang orang ketiga jamak juga tampak dalam novel ini, seperti pada halaman 197, di mana Hamka menggunakan kata mereka untuk merujuk pada Zainuddin dan Hayati. Tak hanya itu, Hamka juga menggunakan kata kita yang merupakan sudut pandang orang pertama jamak untuk mengajak pembaca secara bersama-sama mengelompokkan berbagai tipe manusia dalam kehidupan berumah tangga, seperti yang terlihat pada halaman 196. Saya akan menjelaskan mengenai tema yang terdapat dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Tema utama yang terdapat dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yaitu konflik antara cinta dan tradisi, khususnya diskriminasi dan ketidakadilan akibat adat istiadat suku Minangkabau yang kaku terhadap perbedaan latar belakang dan status sosial seseorang. Dalam novel, terlihat bahwa kisah cinta Zainuddin dan Hayati merupakan korban dari sistem adat istiadat yang melarang mereka menikah karena Zainuddin dianggap bukan orang Minang dan tidak memiliki suku.
Hal ini terlihat pada halaman 123 dalam novel, yaitu saat Mamak Datu Gerang terlihat marah ketika Mak Limah menyatakan bahwa cinta Hayati masih melekat untuk Zainuddin. Selain itu, novel ini juga mengangkat tema perjuangan batin dan keterbatasan seseorang untuk memilih keinginannya sendiri. Hal ini terlihat pada halaman 126, yaitu ketika Hayati mengalami pergolakan batin yang sangat berat, yaitu antara cintanya kepada Zainuddin dan kenyataan bahwa ia harus menikah dengan Aziz demi tuntutan warga dan adat istiadatnya. Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa adat istiadat ini menjadi tembok yang sangat tinggi yang menghalangi Hayati untuk memilih jalan dan hidupnya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai amanat yang terdapat dalam novel Tenggelamnya Kapal Penderwick karya Hamka. Dalam novel Tenggelamnya Kapal Penderwick, amanat pertama yang dapat kita ambil yaitu pentingnya memahami dan menerima perbedaan latar belakang seseorang agar tidak menimbulkan konflik dan rasa keterasingan. Hal ini bisa kita lihat dalam halaman 24 pada novel, yaitu ketika Zainuddin merasa terasing akibat tidak diterima secara sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat Minangkabau. Amanat selanjutnya yaitu kadangkalanya kebahagiaan sejati tidak selalu sejalan dengan keputusan keluarga dan tuntutan dari adat. Jika keinginan pribadi dan cinta harus diabaikan hanya demi tuntutan adat, maka akan ada pihak yang tersakiti. Selain itu, novel ini juga mengajarkan kita bahwa keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan perasaan pihak lain, maka dapat menimbulkan luka yang sangat sulit disembuhkan. Hal ini dapat kita lihat pada halaman 158 pada novel, yaitu ketika Zainuddin merasa sangat sedih ketika mendengar kabar bahwa pernikahan Aziz dan Hayati telah berlangsung. Amanat ketiga yang dapat kita ambil dari novel ini yaitu tetaplah gigih berjuang meskipun kita sedang ditimpa perasaan sedih dan kehilangan. Dalam novel, perasaan sedih yang dialami oleh Zainuddin karena tidak dapat menikahi Hayati bukan menjadi alasan untuk dia menyerah. Justru dengan hal itu, Zainuddin kembali bangkit untuk mengejar cita-citanya. Hal ini terdapat pada halaman 175, yaitu ketika Zainuddin memutuskan untuk meninggalkan Pulau Sumatera dan menuju Jakarta untuk meraih mimpinya sebagai seorang pengarang, hingga ia berhasil menjadi seorang pengarang yang terkenal pada masa itu. Kemudian, novel ini juga mengajarkan kita akan kebaikan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Dalam novel ini, khususnya pada halaman 208 digambarkan bahwa Zainuddin ini meskipun mengalami berkali-kali penolakan dan kehilangan, dia tetap sabar dan tetap tabah. Bahkan, ia rela membantu Hayati dan suaminya untuk tinggal di rumahnya, walaupun perasaannya sendiri terluka. Amanat terakhir yang dapat kita ambil dari novel ini, yaitu pengorbanan demi kebaikan orang lain adalah bentuk mencintai yang paling tulus. Hal ini terlihat pada halaman 228, yaitu ketika Zainuddin dengan tegas meminta Hayati untuk kembali pulang ke kampung halamannya demi kebaikan dan kehormatan kedua belah pihak. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Bye.